dijadikan runner up ketimbang didiskualifikasi begitu. Kemudian si Kikinya live, dan di live itu Kiki bilang, emang mungkin ya di usia 19 tuh udah jadi eksekutif chef gitu kan. Nah kalau gue pikir-pikir sih emang iya ya, emang kayak masa di usia 19 udah jadi eksekutif chef. Hola netizen yang tercinta, Chef Arnold mengakui bahwa MasterChef Indonesia Season 11 kecolongan dengan meloloskan Kiki sampai ke tahap final. Sebab seharusnya Kiki sudah didiskualifikasi sejak awal. Pernyataan tersebut dilontarkan Chef Arnold setelah ia membuat sebuah cuitan yang tampaknya menyindir Kiki. Sudah baik kita tidak diskualifikasi, sudah cukup sampai di situ, sisanya kita bahas bertiga. Ya begitulah cuitan Chef Arnold. Cuitan Chef Arnold menimbulkan pertanyaan dari netizen yang berbakti, hingga salah satu akun memberi penjelasan bahwa cuitan Chef Arnold merujuk pada unggahan milik akun @evantan. Cuitan @Arnold Purnomo mengenai diskualifikasi ini ternyata menjuru kepada cuitan lain di akun @evantan mengenai background Kiki. Namun di sisi lain background pengalaman Belinda juga tidak kalah expert. Ya begitulah komentar dari salah satu akun tersebut. Dalam cuitan itu terdapat CV milik Kiki dan profil LinkedIn milik Belinda. Dapat terlihat jelas bahwa pengalaman Kiki di dapur tidak main-main. Pasalnya, ia pernah menjadi eksekutif chef di berbagai hotel dari 2019 hingga 2023. Sementara Belinda baru memiliki pengalaman sebagai chef de party atau station chef. Tugasnya adalah melaporkan apa yang terjadi di dapur kepada sous chef atau eksekutif chef. Bila diurutkan, Belinda berada di 2 tingkatan di bawah Kiki dalam urusan pengalaman. Mengenai peraturan ini, melalui sumber kumparan food, chef profesional tidak boleh mengikuti ajang MasterChef, tapi nggak tahu kalau versi Indo gimana. Ya begitulah, lanjut salah satu netizen yang budiman. Chef Arnold pun membalas cuitan tersebut dengan mengatakan bahwa jabatan Kiki dan Belinda sangat jauh berbeda. Ia juga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mendiskualifikasi Kiki di tengah acara. Lalu salah satu netizen yang berbakti lainnya bertanya, apakah artinya MCI kecolongan dengan meloloskan Kiki ke tahap final? Chef Arnold juga menegaskan bahwa tidak semua data dijabarkan kepada tim seleksi meski sebelumnya sudah mengecek latar belakang peserta. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini perkara winner MasterChef Indonesia nggak kelar-kelar ya. Tadi pagi Chef Arnold nge-tweet kayak gini. Kemarin ricu-ricu aja belum kelar, hari ini Chef Arnold nge-tweet lagi yang menimbulkan kericuhan baru. Nah, netizen jadi bertanya-tanya ya, ini siapa yang harusnya didiskualifikasi? Dan ini ada yang nyebar CV-nya yang katanya punyanya si Kiki. Terus si Chef Arnold nge-quote retweet kayak gini loh. Dan ini tweetnya sebenarnya udah dihapus ya. Dan ternyata ini maksud dari Chef Arnold ini yang harusnya didiskualifikasi adalah Kiki karena work experience dia udah sampai di posisi eksekutif chef. Nah, dan Belinda ternyata usut punya usut dari informasi LinkedIn-nya, dia itu masih menempati posisi chef de party. Nah, ini untuk posisi jabatannya ya. Jadi eksekutif chef itu di atas dan chef de party itu 2 posisi di bawah. Dan Chef Arnold nge-tweet lagi dengan kalimat kayak gini, beda eksekutif chef dan CDP atau chef de party. Dan ternyata klarifikasi Chef Arnold itu mereka baru tahu atau kecolongan kalau misalnya Kiki ini udah nyampe eksekutif chef posisinya di kitchen setelah di final. Makanya jadi dibikinlah runner up. Nah, tapi si Kiki tuh tadi sore dia itu nge-live TikTok dan para netizen itu nge-tweet di Twitter kalau misalnya si Kiki ini ngomong kalau emangnya umur 22 tahun itu udah bisa langsung jadi eksekutif chef. Jadi intinya si Kiki ini nganggep kalau misalnya CV yang beredar ini ya nggak akurat ya, atau mungkin itu hoax yang dibuat oleh pihak tertentu yang mau menjatuhkan dia. Nah, ini jadinya kemana-mana ya. Harusnya Chef Arnold ini nggak usah lah bikin kericuhan-kericuhan tambahan lagi, karena sebenarnya kan kemarin yang dirujak itu fokusnya adalah si Chef Juna dan Chef Renata karena dia memberikan skor yang dinilai netizen kurang adil atau fair. Sementara Chef Arnold ini sebenarnya anteng-anteng aja dan aman-aman aja di mata para netizen. Dan hari ini dengan dia nge-tweet kayak gitu justru menambah lagi kericuhan kemarin-kemarin yang belum selesai. Kalau emang bener Kiki ini ternyata belum menjadi eksekutif chef dan CV yang tersebar di Twitter itu merupakan CV yang palsu atau hoax, gue jadinya makin kasihan sama Kiki karena dia udah disudutin dan difitnah oleh berbagai pihak dari tim MasterChef. Jujur gue bingung banget kapan drama MasterChef Indonesia ini akan berakhir. Jujur ya, lama-lama sedikit kasihan ngeliat Belinda dihujat mulu, nggak di Twitter, di Instagram, di TikTok. Tapi gue jadi bertanya-tanya sama tim MasterChef Indonesia, kenapa kalau
emang misalnya pengen banget nih menangin Belinda, yang kenapa nggak dibikin settingan yang lebih bagus dan lebih smooth aja? Kayak misalnya briefingin Belinda menu masakan apa yang harus dimasak, dan sekalian aja bocorin resepnya. Kenapa nggak nyuruh jurinya juga komentarnya yang bagus-bagus, supaya penonton juga kalaupun tertipu ya merasa puas. Walaupun di season-season sebelumnya itu yang menang Cindo semua, tapi kita sebagai penonton walaupun nggak bisa langsung nyobain masakannya, kita bisa ngelihat kalau emang makanan yang disajikan itu memang lebih unggul dibandingkan dari runner up-nya. Contoh aja ya, misalnya kayak di seasonnya Lord Adi yang memang kontroversial banget, kenapa nggak Lord Adi yang masuk final, tapi kita yang nonton juga sadar kalau emang Jesslyn ini bener-bener layak, dan memang skillnya itu tampak di makanannya pas dia ngenyajin masakan di final. Gua nggak tahu ini tim MasterChef emang sengaja bikin kayak gini untuk gimmick aja atau gimana, tapi yang pasti dengan hasil kayak gini orang jadi enggan atau jadi nggak pengen nonton MasterChef di season selanjutnya. Ini benar-benar blunder sih Ko Arnold, nge-retweet yang ini. Benar-benar kalau dia harusnya kan, dia chef kan harusnya ngeliat dulu kan CV, masa iya gitu kan pasti. Soalnya dia kan lulus tahun 2018 nih CV-nya nih kan. Nah, yang dari bawah ke atas deh, yang sampai nomor 3 itu chef de party itu pasti dia kan masih sekolah tuh. Nah, sekolah itu pasti daily worker, dewe-dewe di di hotel-hotel gitu. Pasti cuman jadi komis. Kalau jadi steward iya bisa. Jadi kalau dewe-dewe itu komis, steward tuh bisa, cook helper gitu bisa. Tetapi kalau sampai langsung ke eksekutif chef gak mungkin boy. Saya aja ngabisin 4 tahun jadi komis, baru jadi CDP langsung ke head kitchen. Ini apa? Gak mungkin. Bakal diketawain sama orang-orang pasti. Ampun, dah kok gimana sih ceritanya nih? Paling sakit hati lihat Chef A kasus CV. Ini yang kasus CV-nya sepil di Twitter, bukan sih yang CV-nya si Kiki sama si Belinda di spill. Terus di situ tuh si Kiki tuh pengalaman udah di mana-mana, dan itu dikonfirmasi oleh si Chef A ini gitu. Ini mah gue serius nanya guys sama kalian, takutnya kalau gue yang beropini mulu tuh gue dikiranya menggiring opini lu pada nih sebagai Dewan Perwakilan Netizen yang menggiring opini-opini netizen di TikTok gitu. Nah, jadi gue sekarang sifatnya mau bertanya nih sama kalian yang ngerti dan yang paham, tolong bales di komen pokoknya. Itu beneran nggak tuh CV-nya itu yang disepil sama si Evan, akun Evan Tan itu tuh beneran nggak CV-nya? Soalnya gue nggak tahu nih, soalnya pas gue visit akunnya si Evan tuh langsung di protect akunnya, Twitternya dia. Gue nggak bisa visit gitu, jadi harus follow dulu, tapi gue males follow gitu. Gue ngelihat screenshotan yang dipost sama si Chef A ini gitu. Emang boleh, cuitannya tuh emang boleh kalau udah sepro ini ikutan MasterChef, kayak seolah-olah ingin ngebelain si juara satunya gitu, terus mau ngejatohin si Kiki. Nah ini nih bener nggak menurut kalian CV-nya? Gue nggak tahu sih itu CV-nya, gue belum lihat asli yang dia spill di cuitannya dia di X. Cuman yang gue lihat ya, si Chef A ini mengkonfirmasi katanya itu dia kecolongan gitu. Kecolongan udah di akhir-akhir final gitu. Kalau misalkan mereka tahu dari awal mungkin akan didiskualifikasi. Dan menurut gue tuh kayak kenapa nggak didiskualifikasi aja gitu. Kalau emang iya nggak apa-apa banget gitu, lebih fair. Tapi jangan sampai nih ngarang-ngarang juga gitu. Nih gimana dah menurut kalian nih yang kasus CV? Ayo dong Chef A, klarifikasi. Kita mah nungguin banget. Jangan lu cuman sepal-sepil di Twitter atau di X doang. Yang ada mah digoreng nih sama netizen. Ini adalah tweet dari Chef Arnold ya. Sudah baik kita tidak diskualifikasi, sudah cukup sampai di situ. Sisanya kita bahas bertiga emoji pok. Jadi kemarin Chef Arnold itu ada bikin tweet, dimana tweet itu tuh menggiring opini seakan-akan si Kiki adalah eksekutif chef, dan mereka baru tahu setelah masuk grand final gitu. Jadi masih mending dijadikan runner up ketimbang didiskualifikasi begitu. Kemudian si Kikinya live, dan di live itu Kiki bilang, emang mungkin ya di usia 19 tuh udah jadi eksekutif chef gitu kan. Nah kalau gue pikir-pikir sih emang iya ya, emang kayak masa di usia 19 udah jadi eksekutif chef? Kalau di usia 19 naik kereta eksekutif masih mungkin. Dan setelah itu tweet Chef Arnold tuh dihapus, jangan sampai nanti bilang lagi dibajak. Jadi kata gue si Kiki, lu mending ke Indosiar aja, lu bikin film jeritan hati seorang pribumi. Atau kata gue lagi, MasterChef Indonesia coba deh meeting gitu, pikir-pikir lagi sama kru ya kan. Siapa tahu jurinya mau diganti sama DEBM atau enggak Rehan atau enggak Parida Nurhan dah, kode blues kalian ya kan. Gue baru tahu sih di MasterChef Indonesia tuh nggak cuma ada blender aja, ternyata ada berita-berita blunder juga ya kan. Gak habis pikir gitu. Chef Arnold juga ada
aja udah bener kemarin diem-diem ya kan, netizen pada muji-muji malah bikin tweet-tweet yang begini yang ujung-ujungnya dihapus. Atau nggak mending kemarin bikin tweet kata-kata bijak kayak motivasi hidup kayak meme-meme lucu kayak orang jatuh kayak ke lubang kayak kegelincir kayak apa kayak gitu, masih mending gitu ketimbang kayak gini. Aduh.